Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, seluruh sahabatnya, dan juga seluruh sahabatnya yang terus-menerus mengikuti ajaran beliau dengan baik dan benar. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu materi. Setelah saya share screen ya, terkait. Sudah kelihatan belum? PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Sip. Kita akan membahas sedikit tentang pangan lokal dan pangan tradisional. Ini juga ini ya, sudah banyak terlupakan, banyak terlupakan oleh masyarakat kita, terutama yang potensi-potensi lokal, dan kita malah mengalami pergeseran perilaku dari budaya mengkonsumsi pangan yang lokal sesuai dengan kearifan lokal, malah justru kita geser ke arah budaya mengkonsumsi jenis makanan yang tidak lokal, seperti dari luar Indonesia atau mungkin dari luar Indonesia. Dan ini sudah kita rasakan berapa ya, mungkin sekitar 20 tahun terakhir ini, kita perbanyak jenis makanan dari luar Indonesia yang masuk ke Indonesia, kemudian mengubah cara kita mengkonsumsi makanan dan mengubah, pada akhirnya mengubah pola makan kita. Nah, hari ini kita akan menjelaskan kondisi ketergantungan pangan. Jadi ada beberapa poin yang menarik, mudah-mudahan terutama dari sisi bagaimana kita sebagai negara yang luas, penduduknya banyak, tanahnya subur, tapi kok masih mengimpor pangan. Kemudian yang kedua, perubahan pola makan kita, perubahan tata cara makan kita. Kemudian yang berikutnya, kebijakan dan regulasi terkait pangan lokal. Kemudian mengidentifikasi produksi pangan lokal. Baik, ada satu ayat di Al-Baqarah ayat 126. Ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu sudah membagikan rezeki kepada negeri-negeri, ya. Tapi memang di ayat ini unik karena sebentar saya agak lupa sebabnya. Ini ketika Nabi Ibrahim berdoa, ketika beliau meninggalkan Nabi Ismail dan ibundanya Siti Hajar di Mekah. Pada waktu itu Mekah masih berupa batu, tanah gersang, tidak ada air. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya Mekah, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, kepada Allah dan hari kemudian. Nah, ini jadi sebenarnya area yang tidak subur pun itu sebenarnya bisa kita ubah menjadi subur gitu ya, karena terbukti Mekah kemudian ada air, kemudian bisa dijadikan untuk tempat hidup, kemudian ada ternak yang bisa digembalakan di sana. Nah, jadi setiap negeri itu ada rezekinya masing-masing dan kita bisa melakukan perubahan pada sebuah negeri, termasuk Indonesia kan. Baik. Sekarang kita lihat ketergantungan pangan. Indonesia itu sampai akhir tahun ini 2023
itu masih terus sibuk dengan urusan penyediaan beras. Kita belum bisa menyediakan beras secara konsisten dan kita masih melakukan impor meskipun jumlahnya fluktuatif ya, kadang tinggi, kadang rendah jumlahnya. Kenapa kita masih sangat bergantung pada impor beras? Ya, karena kita tidak terbiasa mengubah pola pangan pokok kita dari beras ke bahan yang lain. Konsumsi beras kita per orang per tahun itu yang tertinggi di dunia. Sekitar 120, 130, saya pernah baca 139 kilogram per kapita per tahun. Jadi kebutuhan beras kita per orang itu tinggi sekali. Nah, bisakah kemudian kita ngubah itu ke singkong? Kita geser ke singkong, kita geser ke jagung. Supaya ini kebutuhan per kapitanya tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi seperti ini, maka ya terus-menerus kita akan mengalami masalah ketika misalnya ada bencana alam. Kita harus impor. Atau misalnya produksinya tidak bisa memenuhi, ya kita harus impor lagi. Jadi kita sudah sangat tergantung pada beras dan kita mengabaikan potensi yang lain. Singkong, jagung, jewawut, gulai, itu sagu. Nah, itu kan sudah kita lupakan. Akibatnya ketika ada suatu daerah yang biasanya bisa mencukupi kebutuhan, tapi kemudian karena bencana alam tidak bisa panen, maka pemerintah pasti akan bingung. Karena kemudian tidak ada alternatif yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Seandainya kita masih terbiasa makan singkong, seperti di tahun-tahun 50-an sampai 70-an, mungkin kalau nggak panen padi nggak terlalu masalah, asal ada singkong. Sekarang kalau tidak ada panen padi, semua bingung. Pemerintah bingung. Harus nyari beras ke luar negeri. Nah, di sisi lain, sekarang kita ada di era globalisasi. Informasi datang sangat cepat. Kita enggak pernah tahu sebelumnya bahwa ada uh, minuman yang namanya boba. Sekarang kita semua tahu ada boba. Saya enggak pernah tahu ada burger. Tahun 70-an mungkin sangat sedikit orang yang tahu burger, tapi sekarang semua orang tahu burger. Globalisasi memang luar biasa, dan kita belum bisa memanfaatkan globalisasi itu untuk mengglobalkan produk pangan Indonesia. Kita tahu sekarang yang sedang tren itu makanan Korea sama makanan Thailand. Tapi di luar negeri makanan Indonesia belum bisa jadi tren. Seperti itu ya. Nah, akhirnya sekarang anak-anak muda kita, usia kalian ini mungkin sudah banyak yang lupa dengan jenis makanan asli Indonesia. Memang betul kalau ada yang bilang salah satu makanan paling enak di dunia itu adalah rendang. Tapi pada kenyataannya rendang itu tidak terlalu populer sebenarnya. Nanti kalau kalian berkesempatan jalan-jalan ke Australia misalnya, Selandia Baru, restoran Padang itu sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan restoran Thailand, restoran Jepang, restoran Korea. Jadi kita makanan kita itu enak-enak banget, tapi tidak populer di luar negeri. Belum populer di luar negeri. Dulu ketika saya remaja itu yang paling populer ya Western food ya burger, pizza, sandwich kecil. Nah sekarang
makanan Barat masih populer, makanan Asia yang selain Indonesia, makanan Korea, Jepang, Thailand, India makin populer, tapi makanan Indonesia masih kalah bersaing. Mungkin ini karena orang Indonesia itu tidak terlalu suka merantau sampai ke luar negeri ya. Sehingga budaya atau pola makan Indonesia itu belum terlalu meluas istilahnya. Nah, kalau kemudian kita melihat di Indonesia sendiri, kalau kalian masuk ke pasar tradisional, kemudian kalian melihat makanan tradisional, itu kan kadang-kadang kita kalahnya di penampilan. Makanan kita lokal itu ya, tradisional, itu kalah di penampilan, kalah di kepraktisan. Kadang-kadang pengolahannya juga kurang bersih, kemudian penyajiannya kurang menarik. Oke, sekarang kita akan melihat pangan lokal. Apa itu pangan lokal di Undang-Undang tentang Pangan nomor 18 tahun 2012. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Jadi harapannya apa? Harapannya ya bisa ditanam di situ, bisa diolah oleh masyarakat itu dengan budaya dan kearifan setempat. Singkong jadi getuk. Singkongnya bisa ditanam di situ, yang mengolah orang situ, kemudian yang mengkonsumsi orang situ. Nah, itu masuk kategori pangan. Sebenarnya, kalau saya mendengar cerita simbah-simbah ini, ketika zaman Jepang itu beras kan sulit, ya. Sehingga alternatif umbi-umbian itu banyak dikonsumsi masyarakat. Tapi kemudian ada pergeseran. Kita sudah lupa dengan umbi-umbian, sekarang kita berfokus pada pengembangan padi. Efeknya, masyarakat Indonesia yang lahir mungkin sekitar tahun 70-an ke belakang sampai sekarang, itu banyak yang sudah tidak terlalu paham gitu ya. Makanan lokal kita seperti apa, bahannya apa, membuatnya bagaimana, kayak gitu. Banyak yang sudah tidak. Nah, ini ada contoh alternatif ya. Karena orang Indonesia itu sudah mindsetnya sudah terlalu mengarah ke beras padi, beras nasi gitu ya. Sehingga kemudian beberapa penelitian itu berharap bisa membuat makanan mirip nasi, tetapi dibuat dari bahan selain beras. Singkong misalnya, atau tepung-tepungan yang lain, dibentuk seperti beras, kemudian dijemur, kemudian dikeringkan, dikemas. Ketika dimasak, nanti tinggal nambah air pakai magicom, jadi nasi. Nah, yang seperti itu namanya beras analog. Hambatannya adalah biaya produksinya cukup tinggi. Sehingga sampai sekarang hilirisasi atau komersialisasinya itu belum terlalu bagus. Sehingga kebanyakan masih berhenti di penelitian saja. Beberapa mahasiswa gizi juga ada nih yang bikin beras analog dari tepung gembili. Kalau ada yang nggak tahu gembili itu apa, nanti dicari, diketik gembili, Google gembili, nanti kalian akan dapatkan informasinya. Nah, nasi sendiri itu biasanya indeks glikemiknya kan tinggi. Ya, kecuali kalau kita bicara nasi merah, nasi hitam, nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi. Sementara kalau
kita ingin mendapatkan produk seperti nasi putih yang indeks glikemiknya rendah, itu ya kita perlu mencari alternatif bahan yang bisa dibentuk seperti nasi tetapi indeks glikemiknya rendah. Dan itu butuh penelitian panjang. Jadi beras analog punya potensi tetapi sepertinya masih butuh waktu sosial. Untuk dalam waktu dekat ini, dalam jangka yang lebih mudah sebenarnya adalah diversifikasi pangan. Kita ajari masyarakat untuk mengkonsumsi beraneka jenis makanan yang bahannya lokal dan bukan beras. Diversifikasi tetapi menggunakan terigu ya sama saja. Kalau diversifikasi kita upayakan menggunakan bahan yang bukan beras dan bukan terigu. Singkong punya potensi dibuat beraneka jenis makanan. Mulai dari pengganti nasi sebagai bahan pokok, ataupun dibuat sebagai berbagai jenis camilan. Potensinya luar biasa. Jagung sebenarnya juga punya potensi loh. Hanya saja memang kita, pemerintah terutama, itu belum mampu mempromosikan penganeka-ragaman pangan. Dulu saya ingat 90-an awal, itu pemerintah Orde Baru itu punya kampanye untuk diversifikasi pangan. Kembali ke umbi-umbian, kembali ke serealia non beras, non gandum. Tetapi tidak. Setiap ganti presiden pasti ada program-program seperti itu. Tapi kebanyakan nggak cuma ganti ya, semua tidak jalan. Sehingga akhirnya kita masih tetap tergantung pada nasi. Padahal kalau Anda mau belajar lebih dalam, penganeka-ragaman pangan itu tidak hanya terkait dengan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat kesehatan. Bukan hanya masalah harganya, tetapi juga masalah bagaimana kita bisa mendapatkan makanan yang bergizi dan bersumber dari aneka ragam makanan. Kemudian yang berikutnya, penting bagi kita untuk meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal. Nah, eh, kebanyakan penelitian yang dilakukan di gizi, kalaupun menggunakan bahan seperti singkong, bahan seperti jagung, mengarahnya itu justru mengarah ke jenis makanan yang tidak lokal. Jadi misalnya singkong dijadikan mie, singkong dijadikan roti. Jadi malah bukan kembali melihat jenis makanan tradisional. Itu tidak. Nah, makanya penelitian makanan tradisional itu ya kita masih sangat tertinggal. Masih jauh gitu ya. Jadi, ini juga perlu digalakkan. Tidak hanya sekedar mengganti berasnya, mengganti terigunya, tetapi juga mengembalikan gairah masyarakat untuk mengkonsumsi jenis makanan tradisional. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, penganeka-ragaman konsumsi pangan itu semua presiden pengen melakukan, tapi tidak berjalan dengan sukses. Tentu fokus utamanya ada di bagaimana mencari pengganti beras dan terigu. Meskipun kemudian sekarang ada upaya untuk mengganti daging, misalnya. Ada daging analog juga, daging buatan, tapi belum berkembang.
Nah, saat ini pemerintah itu punya ketetapan pangan strategis. Ada beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Yang tidak impor yang mana? Yang tidak impor itu hanya jagung. Beras kita masih impor, meskipun kadang besar, kadang kecil juga. Kedelai kita 90% kedelai kita impor. Gula ini sudah hampir impor, ini wong harga gula sudah 17.000. Daging sapi apalagi. Nah, ada satu yang punya potensi sangat baik, namanya mocha, modified cassava flour. Singkong difermentasi, kemudian dikeringkan menjadikan tepung. Ini trennya sejak tahun 98, 97 atau 98 itu. Saya masih kuliah S1 itu. Jadi, singkong difermentasi, pakai kemudian dikeringkan di tepung. Dan itu bisa menggantikan beberapa puluh persen terigu. Jadi misalnya kita mau bikin roti, itu kita bisa menggantikan. Tapi yang masih sulit digantikan itu mie, terigu untuk mie. Karena terigu untuk mie itu butuh terigu yang butuh tepung untuk mie itu membutuhkan mie. Sementara gluten itu untuk membentuk tekstur mie yang kenyal, melar kayak gitu ya. Gluten itu hanya ada pada terigu, bukan hanya ada. Jadi di beberapa tepung lain itu ada tapi jumlahnya kecil Pak. Sehingga diabaikan. Mukah belum bisa menggantikan terigu untuk mie. Tetapi mukah memiliki keunggulan itu bisa memiliki serat yang tinggi. Kemudian mukah juga memiliki efek prebiotik untuk membantu pertumbuhan mikrobia. Tapi sifat gluten di terigu tidak akan pernah bisa digantikan. Nah, harga mukah itu kadang-kadang bisa lebih murah dibandingkan tepung terigu dan kadang-kadang karena kadang-kadang juga lebih tinggi. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, sekarang silahkan menuliskan NIM dan nama di kolom chat. Itu nanti akan saya gunakan untuk ngecek kehadiran. Silakan, bisa mulai dari sekarang. Tulis NIM, nama. Baik, keanekaragaman. Yang dipikirkan pemerintah itu memang lebih banyak di keanekaragaman bahan sumber karbohidrat. Beras ganti singkong, beras ganti terigu, kok terigu, beras ganti jagung, beras ganti umbi-umbian yang lain. Padahal kalau kita bicara gizi, ya kan sebenarnya keanekaragaman itu tidak hanya sumber karbohidrat ya, tetapi semua. Contoh, kalau sumber protein ya jangan hanya tempe tok. Sekali-sekali makan ikan, makan udang, makan daging sapi, makan daging ayam. Jangan tiap hari makan tempe tahu. Jadi kalau setiap hari kalian masih makan tempe tahu saja, ya berarti itu harus dianeka-ragakan juga. Langsung. Baik, saya kira ini tidak usah ya, proses pemilihan ini. Yang penting kalian sekarang paham bahwa kita tidak boleh terlalu tergantung pada jenis bahan pangan tertentu. Kita itu sudah terlalu tergantung pada beras dan kedelai. Beras untuk sumber karbohidrat, sementara kedelai untuk protein. Itu sesuatu yang tidak baik. Baik.
Sekarang kondisi kita sekarang, kita tidak swasembada pangan. Swasembada beras saja sulit banget kita dapatkan, apalagi swasembada pangan. Sementara ini yang kita bisa cukupi itu mungkin di jagung, telur, dan ayam. Tapi kalau daging sapi enggak, kita belum bisa mencukupi. Kemudian kadang-kadang ada daerah yang bisa cukup sesuatu, tetapi tidak cukup yang lain. Misalnya ada satu kabupaten itu bisa mencukupi kebutuhan beras, tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan telur, sehingga harus didatangkan dari daerah yang lain. Atau kalau urusannya ukurannya Indonesia, ya kadang-kadang suatu ketika Indonesia tidak bisa memenuhi bahan pangan tertentu sehingga kemudian harus mengimpor. Nah, menjadi masalah adalah kalau impor itu, kita ketahanan pangannya menjadi rendah. Ya kan? Misalnya ya, kita ngimpor beras dari Thailand. Thailand bilang gini, saya enggak mau lagi ngekspor beras ke Indonesia karena rakyat saya sekarang juga butuh beras. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia akan mengalami gangguan. Rakyat akan tidak percaya kepada pemerintah sehingga terjadi krisis politik. Awalnya krisis pangan, tetapi kemudian menjadi krisis politik. Dan itu sudah kita alami beberapa kali. Setelah merdeka saja, kita mengalami itu di awal kemerdekaan. Kita mengalami di sekitar tahun 65, dan kita juga mengalami hal seperti itu di sekitar tahun 97-98. Intinya kalau rakyat itu lapar, Bilang maka apa? pemimpin Bilang kembali semua. Zoomnya nggak ini kok. Bapaknya kayak syukur juga. Jadi itu hidupin? Ya belum. Koneksi kemana nanti itu? Ya kan itu langsung tak masukin dulu. kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya kita mengalami krisis beras, krisis beras, maka pasti yang dituntut pertama adalah pemimpin, presidennya. Kalau presidennya tidak mau tidak mampu memenuhi kebutuhan, ya sudah. Maka rakyat sudah tidak akan lagi percaya kepada pemimpin. Dan itu terjadi berulang kali di Bali. Karena itu sebenarnya sangat penting bagi pemerintah untuk mencoba mencari alternatif ya bisa diproduksi di dalam negeri, jumlahnya bisa kita produksi dalam jumlah besar, tetapi tantangannya adalah membiasakan masyarakat untuk eh, untuk mau mengkonsumsi bahan tersebut. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah karena kita sudah mencoba berpuluh tahun juga masih belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap. Tidak hanya tidak hanya mencari alternatif, tetapi kita juga harus bisa mengolah alternatif itu. Kita berikan metode yang tepat, kita berikan perlakuan yang tepat, sehingga kita bisa mengubah sifatnya. Contohnya, singkong jadi mokap. Atau tepung beras ditambah tepung kacang hijau.
tidak hanya untuk mengubah sifat atau memperkaya zat gizi, tetapi teknologi juga bisa kita aplikasikan untuk memperlambat kerusakan. Misalnya kita kemas dengan kemasan yang baik, kita eh, simpan di ruangan yang bagus, sehingga umur simpannya lama. Nah, pengembangan penganekaragaman pangan lokal itu harus dilaksanakan juga dengan mencari atau membuat peta luas lahan yang dapat digunakan. Kita harus membuat prioritas lahan yang mungkin dapat pengairan yang cukup, itu bisa kita prioritaskan untuk padi. Sementara kalau periode pengairannya kurang baik, itu kita prioritaskan untuk yang singkong, jagung, dan lain. Kemudian kita juga perlu membuat peta produksi pangan lokal. Daerah Sukoharjo misalnya, itu yang produsen singkong mana? Yang bisa ditanami jagung yang mana? Kemudian jika perlu, dicari pangan lokal yang dulu pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak ada atau tidak populer. Misalnya jewawut, jelai, kembili, talas, seperti itu. Kemudian kita juga harus siapkan industri pengolahannya. Karena kalau ada yang nanam talas, tetapi tidak ada yang mengolah, ya sama saja. Berikutnya, jenisnya harus kita data. Jika perlu kita upayakan supaya kita dapat bibit yang unggul. Dan juga kita bisa lakukan perubahan preferensi masyarakat. Baik, ini beberapa contohnya. Kita, kita bisa kembangkan ini, tapi kita masih, karena sudah terlanjur enak dengan beras dengan nasi. Jadi kita bergeser ke yang lain itu sulit. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Belum ada, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, ini saya lihat partisipannya 82, tetapi yang isi presensi 100 lebih. Baik, kita lanjutkan. Baik, berikutnya adalah makanan tradisional. Ya, kalian tahulah yang dimaksud makanan tradisional itu apa ya. Cita rasanya khas. Kemudian sebenarnya kalau bisa, makanan tradisional itu bahannya lokal, kalau bisa. Tapi di beberapa daerah, di tempat saya di Jogja itu, ada makanan tradisional namanya bakpia, tapi bahannya itu terigu. Jadi itu tradisional Jogja. Tetapi kalau kita mau menyebut berbahan lokal, jadi agak sulit ya. Karena bahannya ternyata impor. Makanan tradisional itu biasanya sudah menurun bertahun-tahun, sehingga sudah sesuai dengan cita rasa yang dikehendaki oleh masyarakat di situ. Makanya kalau kalian jajan di Jogja makanan tradisional, itu hampir semua itu manis. Karena orang Jogja itu memang suka yang rasanya manis. Gudeg manis, bakpia manis, keplak manis. Mungkin yang tidak manis itu ya
yang kelebihan ya, seperti kayak sodo, itu yang tidak manis. Tapi kebanyakan makanan Jogja itu manis. Karena memang ya sudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kemudian, tuh maaf ini ada salah petiknya. Pangan lokal itu dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan keadaan. Potensi inilah yang sulit. Contohnya tadi, bakpia tadi. Apakah itu pangan lokal Jogja? Ya kita selama ini menyebutnya itu makanan lokal Jogja. Tapi kalau kita kemudian melihat bahannya, ya bahannya bukan asli Jogja, tidak ada gandum di Jogja. Pangan lokal juga ada yang mendefinisikan begini, berkembang dan dikonsumsi di suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Perhatikan aspek kelokalan, bahan bakunya lokal. Ya kalau kita bicara misalnya Anjir tiwul gitu direkam. ya. Kita bicara tiwul ya kita bisa menyebut itu lokal karena bahannya bisa lokal, bisa ditanam di Indonesia. Teknologinya lokal dan didasarkan pada pengetahuan lokal serta sesuai dengan kesukaan konsumen. Oh, mohon maaf ini agak kurang tepat di beras Cianjur ya. Ini mungkin bahan pangan lokal gitu ya. Baik, sekarang kondisi konsumsi pangan nasional. Kita masih terlalu tergantung pada konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi. Kita rendah di konsumsi sayur dan buah, rendah di protein hewani, rendah di kacang-kacangan, dan rendah di umbi-umbian. Kita masih tergantung pada terigu. Dan kita masih harus terus mencari pangan lokal yang bisa menggantikan terigu. Kita juga masih tergantung pada penggunaan bahan kimia dalam budidaya dan juga pengolahan. Sebenarnya nenek moyang kita dulu itu punya metode-metode mengurangi dampak hama. Tetapi sekarang kita sudah lupa. Misalnya menanam bareng-bareng, metode keropiokan, metode mempertahankan keanekaragaman hayati, misalnya tidak membunuh ular, tidak membunuh burung hantu kayak. Kemudian ini persepsi pangan lokal ya. Kadang-kadang ada yang berpikir, wah kandungan gizinya nggak standar. Ketika kita beli sesuatu, kayak bakpia misalnya, bungkus yang satu dengan bungkus yang lain rasanya beda. Bisa jadi kan. Kemudian butuh waktu lama. Sering kita berpikir tidak bersih. Penyajiannya kurang menarik. Pengemasannya juga kurang menarik. Nggak awet. Kemudian kurang sesuai dengan selera anak muda. Sementara pangan lokal sendiri kadang-kadang juga ada persepsi positifnya. Misalnya seratnya tinggi, antioksidannya tinggi, probiotik, rendah lemak, lebih alami. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti yang ini silakan kalian baca. Perkembangan pangan lokal itu lambat. Kenapa? Ya karena kita dihantam dengan informasi dari luar. Kita masih terlalu sering bagi kita berpikir kalau oh makanan Western, makanan Barat itu lebih bersih, lebih aman. Sementara produsen pangan lokal terlalu apa ya? Masih banyak sangat tradisional, masih banyak yang miskin sehingga kurang bisa menjamin kebersihan, higienitas, sanitasinya.
Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? UMS sekarang sedang mendorong konsumsi pangan lokal. Jadi kalau di UMS itu sekarang kalau rapat, kemudian pakai snack gitu ya, maka snacknya itu diusahakan adalah makanan-makanan tradisional, makanan-makanan lokal. Diminta untuk menghindari produk seperti roti, tapi mending ke arah singkong rebus, eh, pisang rebus, kemudian kue-kue lokal tradisional. Dan tentu itu tujuannya untuk menggerakkan juga ekonomi pengusaha kecil di sekitar kampus. Baik, saya kira itu saja materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan saya harap kita masih bisa ketemu lagi. Nanti saya akan sampaikan urapnya atau apa ya, kesimpulan besarnya dari mata kuliah yang kita pelajari. Ditambah lagi mungkin saya akan jelaskan juga tentang beberapa hal terkait ujian. Tapi karena minggu depan Senin juga masih hari libur, tanggal merah, nanti kita bahas lagi bagaimana kita akan berkuliah untuk yang pertemuan ini. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pekan depan. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.